Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 2% lebih ke angka 6.874. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham agro yang hari ini mencoba untuk bangkit dan beberapa saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya. Dan di video ini saya coba menganalisa pergerakan dari IHSG untuk melihat apakah ada potensi untuk bergerak uptrend kembali ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba menganalisa pergerakan dari IHSG. Bisa kita lihat di grafik komposit ini, IHSG 2 hari terakhir ini memang terlihat naik lumayan tinggi. Hari ini naik 2% lebih ke angka 6.874. Kemarin juga berhasil naik dengan candle yang sangat solid. Dan bisa kita perhatikan dulu di sini, IHSG selama bulan Juli ini masih kuat berada di atas support 6.580. Sama seperti bulan Mei, sempat turun mengetes harga 6.580, masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Dan untuk bulan Juli ini, walaupun IHSG tidak naik tinggi, tapi masih kuat berada di atas support ini dan trennya masih bergerak sideways. Dan jika kita perhatikan, ini ada terbentuk pola double bottom. Dan saat ini IHSG berada tepat di garis EMA 50 di angka 6.880. Dan di bawahnya ada garis EMA 150 di sekitar angka 6.814. Jadi memang ini dua garis belum terkonfirmasi break. Tapi ini memang memberikan kita harapan karena 2 hari terakhir candlenya sangat solid, dan apabila berhasil break, maka IHSG trennya akan membaik kembali. Dan ada potensi naik mengetes resisten psikologisnya di angka 7.000. Dan apabila berhasil break, maka kedua garis EMA ini juga akan berubah menjadi support. Sehingga kedepannya IHSG akan lebih kuat trennya. Karena garis EMA 50 dan 150 akan berubah menjadi support yang bisa menahan penurunan dari IHSG. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Cuma pada pembuatan video sekarang ini saya belum mendapatkan informasi apakah kenaikan 2% ini apakah asing masuk atau keluar di bursa hari ini. Semoga saja kenaikan tinggi ini masih ada inflow dari asing sehingga makin kuat posisi IHSG untuk mencoba break garis EMA 50. Dan untuk melihat apakah IHSG ada potensi untuk break garis EMA 50 dan lanjut naik ke angka 7.000, kita harus lihat saham-saham blue chip yang menopang atau menggerakkan IHSG. Kita semua tahu saham-saham tersebut adalah saham-saham blue chip perbankan dan saham-saham dengan market cap yang besar. Sekarang kita akan coba lihat beberapa saham tersebut. Pertama, BBCA bisa kita lihat hari ini naik 3% lebih ke angka 7.400. Dan kenaikan ini membuat BBCA berada dekat dengan garis EMA 50 di harga 7.375. Dan di atasnya masih ada garis EMA 150 di harga 7.450. Dan secara tren, BBCA memang mencoba untuk reverse trend dari downtrend menuju uptrend. Jadi telah berhasil rebound dari harga 7.000, saat ini mencoba untuk break garis EMA ini. Jadi pergerakannya hampir mirip dengan IHSG, sama-sama saat ini mencoba untuk break kedua garis EMA-nya. Apabila BBCA dan saham-saham perbankan lainnya berhasil naik melewati kedua garis EMA ini, saya lihat IHSG juga ada potensi mengikuti pergerakan saham-saham perbankan ini. Sekarang kita lihat BBRI. Bisa kita lihat pergerakannya juga sama dengan BBCA. Hari ini BBRI naik 4% lebih dan kenaikan ini membuat BBRI juga tepat di garis EMA 50 di harga 4.300. Dan di atasnya juga ada garis EMA 150 di angka 4.330. Jadi sebelumnya juga BBRI menyentuh harga 4.000 masih bisa rebound. Dan jika kita perhatikan bulan Juli juga BBRI masih kuat di angka 4.000. Dan garis MACD juga bisa kita lihat BBRI juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat Mandiri.
Mandiri juga sama, hari ini naik 6% lebih ke harga 7.900. Dan untuk Mandiri, kenaikan ini langsung berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan di atasnya ada resisten di angka 8.000. Jadi Mandiri secara grafik lebih bagus daripada BBRI BBCA. Apabila berhasil break, trennya juga akan lebih baik. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk BBNI bisa kita lihat hari ini juga naik 5% lebih ke harga 7.675. Tapi untuk BBNI saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 di harga 7.775, garis EMA 50 di sekitar angka 8.025. Jadi di 4 saham perbankan ini BBNI trennya kurang bagus dibandingkan teman-temannya, karena saat ini masih di bawah kedua garis EMA-nya. Dan untuk garis MACD saat ini telah berpotongan dan mencoba untuk bergerak naik. Sekarang kita coba lihat dulu broker summary-nya. BBCA dulu, bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini hari ini ada akumulasi. Asing sebelumnya terus distribusi, hari ini kembali terlihat masuk akumulasi. Jadi menarik untuk dilihat, sudah mulai ada akumulasi, asing terlihat mencoba untuk akumulasi kembali. BBRI juga bisa kita lihat hari ini naik 4% lebih, ada akumulasi juga hari ini, dan asing juga hari ini kembali masuk akumulasi. Untuk Mandiri bisa kita lihat ini juga masih ada akumulasi. Untuk Mandiri 2 hari terakhir asing sudah mulai masuk akumulasi. Dan secara tren juga Mandiri lebih bagus dibandingkan BBCA dan BBRI. Sekarang BBNI bisa kita lihat walaupun hari ini naik 5% lebih, terlihat ada distribusi. Dan asing juga masih terus distribusi. Jadi berbeda dengan teman-temannya, Mandiri hari ini malah ada distribusi. Jadi bisa kita lihat dari keempat saham ini harus hati-hati untuk BBNI. Jadi apabila dalam beberapa hari ke depan BBNI terlihat masih terus ada distribusi, hati-hati ada potensi untuk berbalik arah. Apalagi bisa kita lihat saat ini BBNI juga masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi belum mencoba untuk break. Jadi waspada untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham BBNI ini. Bisa hold terus selama masih kuat di 7.200 karena sebelumnya juga BBNI sempat turun menyentuh harga ini dan masih bisa rebound. Tapi selama masih gagal naik di atas kedua garis EMA ini, trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Sekarang kita coba lihat Telkom. Telkom bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih ke harga 4.210. Dan secara tren juga Telkom sudah mencoba untuk reversal trend. Sebelumnya downtrend, setelah menyentuh harga 4.000 bisa kita lihat sideways terus. Dan 1 minggu terakhir ini mencoba untuk break garis EMA 50 dan 150. Apalagi garis EMA 50 150 saat ini berdempetan. Apabila berhasil break, maka saya lihat Telkom akan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Dan kedua garis EMA ini akan berubah menjadi support kuatnya. Jadi saya lihat karena hari ini candlenya sangat solid dan berada di atas harga 4.200, masih ada potensi besar untuk break garis EMA 50 dan 150 dan lanjut naik menuju harga 4.400. Dan selama berhasil break garis EMA 50 150 ini, Telkom trennya akan mulai membaik dan masih bisa di hold selama garis EMA 50 150 tidak terlewati. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik. ICE bisa kita lihat hari ini juga masih naik 3% lebih ke harga 6.275. Tapi ICE juga bisa kita lihat walaupun naik, tapi dia masih berada jauh di bawah garis EMA 50 dan 150. Garis EMA 50 di harga 6.525, garis EMA 150 di sekitar angka 6.375. Dan untuk garis MACD juga memang terlihat saat ini masih berpotongan dan mulai mengarah ke atas. Jadi ICE juga memang masih ada potensi untuk mencoba naik di atas kedua garis EMA ini, tapi menurut saya tetap harus hati-hati. Apabila masih gagal break, masih ada potensi untuk turun kembali mengetes harga 6.000. Karena saat ini support kuat di 6.000. Sekarang kita coba lihat GoTo, karena ini salah satu penggerak ISG. Dan saat ini GoTo sudah ada garis EMA-nya. Jadi kita bisa lihat
saat ini trennya baik atau buruk. Bisa kita lihat karena saat ini garis EMA 50 berada di atas candle saat ini, berarti secara tren GoTo masih kurang bagus. Dan untuk support terdekat GoTo bisa kita lihat di angka 300. Dan hari ini GoTo naik hampir 2% ke angka 308. Jadi resisten EMA 50 saat ini di sekitar angka 330. Jadi GoTo apabila masih gagal break harga 330 atau garis EMA 50 ini, masih ada potensi sideways cenderung downtrend. Dan garis MACD pun untuk GoTo bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat untuk Telkom. Telkom naik 1% lebih, terlihat masih ada sedikit akumulasi asing. Jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham Telkom. Dan Telkom 1 minggu terakhir pun setelah asing masuk akumulasi, harganya terus bergerak naik. ICE jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada sedikit distribusi, asing juga distribusi. Jadi ICE hampir mirip dengan BBNI, ada distribusi dan secara candle pun saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi harus hati-hati. Untuk GoTo bisa kita lihat hari ini naik hampir 2%, ada distribusi. Ini broker summary juga masih terlihat ada distribusi. Jadi dari beberapa saham blue chip yang saya analisa tadi, bisa kita lihat sebenarnya saat ini IHSG secara tren masih belum aman menurut saya. Karena belum terkonfirmasi break garis EMA 50 dan 150. Dan saham-saham blue chip pun atau saham perbankan yang blue chip juga bisa kita lihat saat ini walaupun naik lumayan tinggi, belum terkonfirmasi break atau naik di atas garis EMA-nya. Walaupun memang harapan untuk break masih besar karena saham-saham perbankan blue chip bisa kita lihat banyak yang sudah mulai diakumulasi oleh asing. Jadi kita bisa pantau IHSG dan saham-saham perbankan blue chip 1 minggu ke depan. Apabila pergerakan mereka berhasil break kedua garis EMA-nya dan asing juga mulai masuk akumulasi, berarti IHSG menurut saya trennya akan membaik kembali. Jadi patokan saya tetap garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila IHSG dalam 1 minggu ini terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150, walaupun gagal break harga 7.000, minimal trennya akan membaik. Jadi ada potensi sideways cenderung uptrend karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi patokannya apabila berhasil break, maka selama masih kuat berada di atas garis EMA 150 atau minimal di 6.800, IHSG kedepannya masih aman trennya. Jadi setelah terkonfirmasi break, selama tidak turun di bawah 6.800, untuk kedepannya IHSG menurut saya masih oke trennya. Jadi masih ada potensi untuk mencoba naik di atas angka 7.000 dan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham-saham blue chip perbankan, bisa terus amati pergerakan sahamnya. Apabila berhasil break kedua garis EMA-nya, berarti trennya akan mulai membaik sehingga ada potensi untuk kembali bergerak uptrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.